lagi di Suara Agri bersama saya Dera Endah, dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai konsep pertanian perkotaan atau urban farming yang kini mungkin sedang naik daun ya di masa pandemi COVID-19. Dan salah satu wilayah yang sukses menerapkan urban farming adalah wilayah di Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Bapak Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Pak Hernowo Bodiluhur. Ya, Pak Hernowo. Selamat sore Mbak Indah, apa kabar? Selamat sore Pak. Pak, ini saya lihat Semarang salah satu wilayah yang cukup sukses menerapkan konsep pertanian perkotaan, begitu. Bisa dijelasin nggak sih Pak awal idenya bagaimana dan perencanaannya seperti apa begitu? Oke Mbak Indah, kalau kita terima kasih dulu kalau Semarang disebut sebagai wilayah yang cukup berhasil mengembangkan urban farming. Jadi sebenarnya kalau kita bicara urban farming itu kan kita harus bicara bahwa urban farming itu adalah praktek budidaya, pemrosesan, distribusi pangan di dalam wilayah urban. Dalam hal ini tentunya perkotaan. Nah, kalau kita bicara perkotaan, sebenarnya di kota Semarang ini walaupun kota, tetapi kita masih punya sekitar 3.056 hektar sawah atau tanah yang bisa ditanami. Jadi di Semarang itu kita masih punya sekitar 3.056 hektar tanah yang bisa ditanami untuk sarana pertanian. Tetapi kita harus sadar betul bahwa tiap tahun tanah pertanian di sebuah kota pasti akan berkurang, termasuk halnya yang ada di Semarang. Lahan pertanian kita yang sawah lestari itu tinggal sekitar 1.300 hektaran. Artinya yang berupa sawah, yang lainnya bersifat kebun. Oleh karena itu harus tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk melakukan upaya supaya di dalam hidupnya bisa mempunyai kesadaran untuk mengamankan pangan yang dimakan. Oleh karena itu didorong sejak tahun 2015 Kota Semarang mencoba mengenalkan konsep urban farming. Karena kita tahu persis bahwa hanya dengan luas sawah yang sekitar 1.300 tidak mungkin menopang kebutuhan pangan warga Kota Semarang. Oleh karena itulah mulai tahun 2015 kita coba untuk mengembangkan apa yang disebut dengan urban farming itu. Nah, dari sana sampai saat ini, sampai sekarang ini kita sudah punya kurang lebih 110 kelompok tani ya Pak ya? Kelompok tani yang artinya yang menggeluti urban farming ini. Artinya sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk ke sana. Petani ini berasal dari masyarakat biasa atau campuran juga dengan petani yang memang sudah profesional begitu Pak? Ada dua jenis. Jadi ada dua jenis. Ada petani-petani yang konvensional, terutama di 9 wilayah kecamatan yang pinggiran. Jadi Semarang itu punya wilayah yang di dataran tinggi lah. Dataran tinggi yang itu petani konvensional, sedangkan wilayah yang lain adalah wilayah yang perkotaan. Nah, petani-petani yang di wilayah pinggiran dan konvensional ini adalah petani konvensional. Sementara yang di tengah kota adalah petani-petani yang memang kita gerakkan dari warga masyarakat yang awalnya bukan profesinya petani, tapi kita dorong supaya mereka berkesadaran untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya dengan upaya-upaya produktif. Itu yang kita lakukan. Pelatihannya apa saja Pak yang diberikan kepada masyarakat? Oke, kalau kita bicara pelatihan sebenarnya banyak sekali kalau kita bicara urban farming. Karena tadi saya sampaikan urban farming itu ada budidaya pertanian yang mulai sejak pemrosesan sampai dengan distribusi, baik itu peternakan, perikanan maupun hortikultura. Nah, pelatihan-pelatihannya pun juga kita sesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi misalnya yang mereka betul-betul tidak punya lahan, ya kita dorong untuk ada pelatihan hidroponik misalnya, vertikultur misalnya, tabula pot. Nah, kemudian yang teman-teman yang masih punya wilayah-wilayah sedikit tanah-tanah yang
mungkin ada taman kota yang bisa taman-taman di RW bisa kita dorong untuk ada tanaman-tanaman yang agak konvensional seperti empon-empon di sana. Kemudian kita juga latih mereka untuk menggunakan sarana produksi pertanian dengan olahan mereka sendiri. Misalnya kita juga dorong mereka membuat pupuk sendiri. Jadi pupuk organik cair gitu. Jadi limbah sampah rumah tangganya juga kita berikan mereka pelatihannya. Termasuk juga pembuatan pestisida nabatinya. Jadi kan misalnya kita mau nanam cabai gitu di pekarangan rumah kan sering loh kok daunnya jadi keriting, mesti dilakukan apa pengobatannya. Nah, kita ajarin mereka juga melakukan pembuatan pestisida nabati ini. Jadi kemudian cara-cara menanam organik misalnya, ini kan juga kita ajari mereka. Kemudian yang sepele, yang dasar misalnya, kita juga ajari mereka bagaimana membuat media tanam. Karena media tanam jenis-jenis tanaman di perkotaan kan beda-beda. Tabulopot misalnya, kalau kita bicara untuk buah-buahan mungkin porositasnya agak lebih ketat dibanding dengan kita menanam jenis bunga-bungaan misalnya seperti itu. Nah, ini beberapa pelatihan yang kita dorong, termasuk juga kita menguati asosiasi-asosiasi yang ada. Jadi kita punya berbagai asosiasi, misalnya asosiasi bonsai misalnya, itu kan juga perkotaan yang bisa kita dorong, apalagi sekarang juga mulai musim orang senang dengan bunga. Ini pertanian perkotaan juga, jadi tidak hanya bicara ketahanan pangan sebenarnya, tetapi juga asosiasi biofarmaka yang kita bicara pada tadi empon-empon dan sebagainya. Nah, ini sejauh ini dari hasil urban farming, dari hasil pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat, komoditasnya yang unggul apa nih Pak tanamannya? Ya, kalau kita bicara hasil yang unggul sebenarnya Semarang ini kita punya yang paling unggul yang biofarmaka itu, empon-empon dan sebagainya. Karena kalau kita bicara produksi pangan memang kita masih kurang. Tetapi kita punya nilai tambahnya. Nilai tambahnya adalah sawah-sawah yang menghasilkan produksi ini kita dorong juga untuk organik. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan makanan yang sehat. Nilai tambahnya di situ, termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat. Karena kita dorong di perkotaan ini punya nilai tambah. Jadi apapun sebenarnya produknya apa, tapi nilai tambahnya kita dorong untuk bisa organik. Nah, hasil panennya sendiri kayak empon-empon itu ya Pak ya, apakah itu memang hanya dijual hasil panen langsung dijual atau hanya dipakai untuk warga sekitar atau nanti ada pengolahan inovasi menjadi sebuah produk seperti itu? Ya, setiap kelompok tani pasti punya jejaring UMKM yang ada. Jadi Semarang ini dengan jejaring UMKM juga kita kerjakan sehingga semuanya terpadu. Dan malah sebenarnya kalau kita bicara hasilnya masih kurang, untuk memenuhi produk kota sendiri masih kurang. Seperti halnya ketika COVID sekarang ini, empon-empon kita jadi tanaman toga itu nggak cukup. Karena semua orang senang jahe, mulai senang jahe, senang serai dan sebagainya sudah nggak cukup. Jadi yang ada di kita sudah habis semua terkonsumsi, termasuk yang produk-produk ya tanaman-tanaman yang mungkin produk-produk baru ya, seperti bunga telang misalnya. Bunga telang itu kan oleh teman-teman juga dibuat teh misalnya, teh telang gitu. Pernah lihat bunga telang nggak, Mbak Indah? Itu bisa dibuat teh selain rosella ya. Nah itu sudah diinovasi menjadi sebuah teh. Dijual juga Pak di pasaran atau hanya dipakai oleh warga? Dijual di biasanya sebelum keluar sudah habis. Jadi begitu diproduksi sudah habis karena jangan habis ini setelah empon-empon akan lanjut. Setelah ada banyak sebenarnya ini yang akan dicari masyarakat. Ada banyak sebenarnya, seperti kita punya markisa dan serai, itu juga produk Semarang yang bisa diunggulkan. Kemudian ada beberapa tanaman umbi-umbian seperti telo gitu ya, kita punya cendol telo gitu, atau bolutiwul. Bolutiwul itu juga produk-produk dari ketela pohon yang bisa kita dorong. Jadi untuk pangan kita ke sana, tetapi yang untuk hortik kita lebih ke tadi tanaman-tanaman yang memang bisa dikonsumsi untuk penambah stamina dengan mon-mon dan lain sebagainya tadi. Jadi jejaring pemasarannya tetap kita kembangkan, termasuk juga pengembangan media-media
seperti yang sekarang ini kita jual lewat online dan sebagainya. Karena ada beberapa vendor yang bekerja sama dengan pasar-pasar kita juga yang mengambil secara online. Ya, ada beberapa. Saya tidak. Kalau Semarang sudah misalnya dengan saya sebut aja lah Tumbas In misalnya, itu produk-produk yang dijual di pasar dibuat oleh mereka, disebarkan oleh mereka. Jadi kita bisa pesan di aplikasi itu dengan barang-barang pasar yang itu otomatis produknya adalah produk teman-teman petani itu sendiri. Jadi jelas kegiatan ini pasti berpengaruh di dalam pengembangan ekonomi karena terbukti kan secara nasional yang bisa PDRB-nya bisa tumbuh kan hanya bidang pertanian. Nah, termasuk di Semarang. Jadi yang memberikan kontribusi untuk supaya perekonomian berkembang ya hanya dari sektor pertanian ini walaupun kecil kan, tapi upaya-upaya yang dilakukan warga kan luar biasa. Kalau kita lihat bagaimana usaha gitu, Maindah, kira-kira seperti itu. Oke, Pak. Pak, kalau kita lihat bagaimana usaha dari Dinas Pertanian Semarang cukup gencar ya Pak dari tahun 2015. Nah, ada kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi nggak sih Pak untuk mewujudkan itu? Ya, otomatis kendalanya banyak sekali Mbak. Jadi kalau kita bicara perkotaan itu kan kadang-kadang pertama sisi lahan, kemudian yang kedua sisi SDM. SDM itu kan tidak mudah sebenarnya mengumpulkan SDM itu untuk cinta kepada pertanian. Malah yang sering itu kan para pensiunan, ibu-ibu yang sudah yang tua, yang menggeluti. Nah, tetapi pendekatan sekarang kita lakukan dengan pendekatan milenial gitu. Jadi kami punya pelatihan-pelatihan yang tadi saya sebutkan, pelatihan-pelatihan itu dilakukan dengan cara kita kumpulkan mereka tidak dalam kelompok-kelompok tani, tapi kita punya namanya Urban Farming Corner. Kami punya Urban Farming Corner. Itu sebuah tempat strategis yang berada di tengah kota, yang kita setiap hari Sabtu ada pelatihan di sana. Dan pelatihan itu kita buka secara daring. Siapapun bisa ikut. Sasaran kita memang anak-anak muda tadi, supaya mereka paling tidak kenal. Dari kenal, kemudian mereka bisa mencintai kegiatan-kegiatan urban farming ini. Jadi kita ingin sebenarnya melalui Urban Farming Corner ini kita kembangkan kecintaan kita kepada anak-anak muda terutama karena UFC ini atau Urban Farming Corner ini semacam co-working space-nya anak-anak lah pertanian di sana. Tiap Jumat kita punya yang namanya Kobar Tani. Kobar Tani itu siaran live kami untuk menggelorakan semangat bertani. Kemudian hari Sabtunya kita punya pelatihan-pelatihan itu yang kita undang secara bebas anak-anak muda bergabung di sana. Sejauh ini kira-kira sudah ada seperti berapa itu, Pak? Kira-kira kalau kita bicara profesi sebagai petani itu ya agak susah di perkotaan. Perkotaan kami itu hanya punya 45.000 total petani yang profesinya petani. Tetapi yang kita garap kan sebenarnya tidak yang 45.000 itu. Yang kita garap adalah yang orang-orang perkotaan yang masih punya keinginan bertanam. Karena kita bicara urban farming, ini yang kita dorong supaya ada nilai tambah dari 45.000 petani yang kita punya itu. Selain SDM pastinya, selain SDM yang sangat penting, untuk teknologi pertaniannya sendiri perkembangannya di Semarang seperti apa Pak? Ya, betul Mbak. Sebenarnya masyarakat itu kan lebih pinter daripada pemerintah. Jadi teman-teman itu punya banyak metode kalau kita bicara bertani gitu ya. Karena yang namanya kearifan lokal teman-teman di masing-masing wilayah itu punya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita selalu kembangkan, kita selalu update bagaimana teknologi-teknologi pertanian yang bisa kita dorong dari temuan-temuan yang ada di masyarakat gitu kan tadi. Kemudian teknologi jelas karena kita bicara urban farming, pasti kita akan ketemu dengan yang namanya teknologi untuk mengembangkan. Bagaimana sih cara membuat bibit yang baik, bagaimana sih menyemai yang baik, bagaimana sih meningkatkan hormon pertumbuhan misalnya. Ini kan teknologi semua di sana. Itu yang kita kembangkan.
Dan saya dan kami dari Dinas Pertanian selalu melakukan upaya-upaya perbaikan untuk teknologi ini. Tapi dengan tidak meninggalkan sebenarnya teknologi kearifan lokalnya masyarakat yang ada. Pak, untuk Saya kira sektor itu, pertanian, untuk sektor pertanian ini kan terus tumbuh ya Pak ya, apalagi di masa pandemi ini orang sedang mengutamakan ketahanan pangan. Ya. Tapi bagaimana dengan kesejahteraan petaninya sendiri Pak? Apa upaya pemerintah setempat atau dinas pertanian untuk bisa meningkatkan nilai ekonomi pada petani sendiri? Soalnya banyak hasil taninya itu harganya anjlok Pak. Betul, itu sedihnya kami juga begitu. Kami sedihnya juga begitu. Tapi untungnya di kota kan di situ. Kota ini kan tidak produksinya banyak sekali. Jadi setidaknya produksi kami terserap sendiri oleh warga dan bahkan kurang. Beda dengan wilayah-wilayah pedesaan yang memang dia sentra produksi yang harganya bisa jatuh luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga kita selalu melakukan pendekatan-pendekatan dengan mereka. Dengan subsidi pupuk, kemudian bantuan alat mesin tani, alsintannya, itu juga kita berikan kepada mereka. Kemudian subsidi bibit misalnya, itu juga kita dorong melalui demplot-demplot yang kita ada. Jadi keberpihakan kita memang belum maksimal karena masih dari sisi input. Belum bisa beranjak ke output, misalnya panennya kita beli itu belum mampu kita masih berpikir dari sisi inputnya saja. Jadi bagaimana kita berikan bantuan pupuk, berikan bantuan pinjaman modal untuk berusaha, kemudian bantuan alat-alat pertanian, bantuan pestisida, seperti itu. Kira-kira upaya kita untuk menambah nilai kesejahteraan petani itu. Tapi apakah sudah ada kerjasama begitu Pak dengan pemerintah pusat misalnya agar nanti petani juga kesejahteraannya bisa naik, ya kan, harganya tidak anjlok begitu? Harapannya seperti itu harapan gitu kan ya. Jadi harapan kita seperti itu. Tetapi kan untuk perkotaan itu kan bukan sentra-sentra utama ya. Bukan sentra utama. Jadi kalau pusat kan jujur saja masih bicarakan padi, jagung, kedelai, kemudian yang memiliki nilai inflasi tinggi seperti bawang putih, bawang merah kan itu. Nah, kebetulan Semarang kan tidak sentra itu gitu, sehingga memang bantuan-bantuan yang ada dari pusat pun sebatas pada kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan gitu ya, yang kita ingin, kebutuhan yang kita harapkan adalah seperti itu. Pak, tadi urban farming sudah dijalankan, terus rencana-rencana untuk kesejahteraan petani juga sudah diupayakan. Nah, target kedepannya Pak setelah ini apa nih Pak dari Dinas Pertanian setempat untuk meningkatkan lagi sektor pertanian di Semarang? Kalau kami sebenarnya simple tapi susah. Bagaimana menjadikan urban farming itu sebagai budaya masyarakat gitu. Karena sebagai sebuah budaya. Kalau sudah sebagai budaya berarti otomatis kita akan menghargai pangan kita. Kita akan betul-betul memanfaatkan lahan yang kita miliki sekecil apapun. Kita akan menghargai produk-produk petani itu sendiri. Kan begitu. Ini jadi bagaimana urban farming bisa menjadi budaya. Otomatis juga kita akan melakukan proses urban farming ini jadi budidaya itu mulai dari rumah gitu kan. Siapa tahu teman-teman juga di rumah punya ya 1-2 tanaman pot, misalnya tentang cabai misalnya ada di situ. Syukur-syukur kan sekarang sudah mulai, kemarin ada temuan juga bahwa padi bisa ditanam di pot yang beberapa lalu sempat viral itu hal-hal seperti itu mungkin bisa kita coba nantinya sehingga produksi pangan kita cukup kuat. Dan ke depan misalnya kita juga akan berupaya misalnya menggantikan sedikit ketergantungan kita dengan terigu misalnya. Tahun depan kita akan coba tanam pohon sukun misalnya. Nah, sukun ini kan besok bisa dibuat tepung. Tepung itu bisa jadi pengganti terigu. Ini upaya-upaya yang kita dorong ke depan sehingga ketahanan pangan kita menjadi baik. Saya kira gitu Mbak Indah. Pak, tentang Kampung Siaga Candi di Semarang nih Pak, bisa jelasin dikit nggak sih Pak tentang ketahanan pangan juga, upaya-upaya yang diberikan kepada masyarakat? Ya, oke.
Jadi Kampung Siaga Candi Hebat itu sebenarnya adalah upaya-upaya kita pada waktu itu untuk menanggulangi COVID-19. Jadi bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi keamanannya, dari sisi kegotong royongannya, dari sisi swadayanya, dan juga otomatis juga dari sisi ketahanan pangannya. Karena ketika pandemi kemarin di awal-awal banyak orang tidak keluar rumah, kemudian bagaimana dia bisa tetap mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan kegiatan ketahanan pangannya tadi, dengan upaya urban farming tadi. Jadi di samping kesehatan, keamanan juga ketahanan pangan. Jadi Satgas Kampung Siaga Candi Hebat itu adalah bagian keseluruhan dari penanganan COVID secara terpadu. Hasilnya bagaimana Pak? Kira-kira seperti itu. Saya kira bagus sekali. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di sini akan muncul semangat keswadayaan, semangat kegotong royongan, semangat keguyuban di masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi COVID dari 3 aspek tadi, dari aspek kesehatan, kemudian dari aspek keamanan, kemudian dan juga dari aspek ketahanan pangan itu sendiri, kecukupan pangan. Oke, Pak Hernowo, terima kasih banyak nih untuk waktunya, untuk berbagi informasi. Sama-sama Mbak Indah. Semoga Semarang terus maju dalam sektor pertanian dan bisa memenuhi tidak hanya ketahanan pangan daerah setempat, tapi juga ketahanan pangan nasional ya Pak ya, itu untuk mendukung program pemerintah. Iya. Oke, terima Pak, kasih Mbak Ida. Selamat sore. Terima kasih. Mohon maaf kalau sambungannya akan terputus karena saya berada di kebun ini terus terang. Ya tidak apa-apa Pak. Justru kami terima kasih banyak karena sudah banyak informasi yang bisa dibagikan ke masyarakat, terutama di sektor pertanian. Ya Sobat Agri, sampai di sini dulu episode urban farming di Semarang, Jawa Tengah yang diterapkan, yang sukses, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat daerah lain untuk menerapkan dan meningkatkan sektor pertanian. Sampai jumpa.